warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Sekolah SD Negeri Bujur Timur 3, yang terhormat JGP atau calon penggerak angkatan 10 Bapak Ardi Wirutama, yang terhormat rekan-rekan guru SDN Bujur Timur 3. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertatap muka, bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat dalam acara pengimpasan diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan nanti oleh calon guru penggerak angkatan 10. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap bergerak limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliau kita dibebaskan dari alam kejahilan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan. Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah SD Bujur Timur 3 yang saya hormati, untuk lebih efisiennya waktu saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Kepala Sekolah, yang ketiga pemaparan pengimpasan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 10, dan acara yang terakhir yaitu penutup atau doa. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Bujur Timur 3 yang dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kuswedi SPD. Kepada beliau waktu dan tempat diaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Bujur Timur 3, di mana pada hari ini saya tidak lupa memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini tepatnya tanggal 10 Juni 2024 kami dapat melaksanakan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10, di mana diseminasi budaya positif ini dapatnya menularkan dari Bapak Ardi Wirutama SPD kepada guru Bapak Ibu Guru SDN Bujur Timur 3. Dan tak lupa saya haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini, yaitu alam pendidikan. Barakallah, amin ya rabbal alamin. Tidak banyak yang saya sampaikan, cuman harapan kami sebagai pimpinan lembaga di sini, yaitu SDN Bujur Timur 3, harapan saya bagaimana nantinya Bapak Ardi Wirutama SPD ini setelah menjadi calon guru penggerak dan menjadi guru penggerak dapat tergerak
bergerak dan menggerakkan secara otomatis, secara refleksi kepada Bapak Ibu guru yang lain di sini. Mudah-mudahan Allah memberkahinya. Amin ya rabbal alamin. Dan pertemuan hari ini mudah-mudahan memberikan hikmah serta manfaat yang luar biasa, terutamanya kepada Bapak Ibu guru, dan ditransfer pada anak didik kita. Amin ya rabbal alamin. Dan tak banyak saya sampaikan, semoga Bapak Ardi Utama SPD ini dalam kegiatan ini yang mana mengimbaskan, mentransferkan pada guru yang lain di sini, semoga menjadikan aksi yang nyata. Terima kasih. Untuk itu, apabila ada salah dan hilaf dari kami sebagai Kepala Sekolah SDN Bujur Timur 3, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Sekolah SD Negeri Bujur Timur 3. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ardi Utama SPD untuk menyampaikan diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 10. Kepada beliau waktu tempat yang dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Bujur Timur 3, Bapak Kuswedi SPD, serta rekan-rekan guru, Bapak dan Ibu guru SDN Bujur Timur 3 yang saya hormati. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena atas rahmat atas limpahan ilmu keberkahan beliau kita bisa berada di sini, yaitu dalam zaman yang terang benderang seperti saat ini. Bapak Ibu sekalian, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan mengenai budaya positif yang sudah saya dapatkan di calon guru penggerak, yaitu modul 1.4. Apa sih budaya positif itu, Bapak Ibu? Budaya positif adalah nilai-nilai yang kita yakini dan diterapkan oleh sekelompok orang dalam jangka waktu tertentu sehingga menjadi suatu kebiasaan. Budaya positif dibuat melalui kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Jadi Bapak Ibu, di sini budaya positif itu kita membuatnya berdasarkan kesepakatan antara kita dan murid. Jadi sama-sama mengenakan, bukan pemaksaan kepada murid. Jadi budaya-budaya yang positif, pada dasarnya budaya positif ini sudah kita jalankan. Namun di sini saya akan istilahnya memperincikan apa yang telah saya peroleh. Nah, tujuan dari budaya positif adalah membangun budaya positif di sekolah, yaitu menumbuhkan karakter. Karakter apa yang kita butuhkan di sekolah ini? Yaitu tentunya karakter tentang budi pekerti siswa yang baik. Percuma apabila siswa pinter, kecerdasan luar biasa, melampaui kita, Bapak Ibu gurunya, namun tidak ada budaya positif dalam dirinya, maka
sia-sia saja kita mengajarkan ilmu kepada murid-murid kita. Nah, di sini yang akan saya tekankan mengenai budaya positif. Nah, setelah budaya positif ini diterapkan, itu ada langkah-langkahnya, Bapak Ibu. Yang pertama, hadiah dan hukuman. Ini seringkali kita lakukan sebagai guru, termasuk saya sendiri. Nah, motivasinya akan senang jika mendapatkan hadiah. Tapi siswa itu kalau diberi hukuman itu pasti akan takut. Nah, itu sudah pasti senang. Nah, ini nanti ada pembahasan selanjutnya. Nah, kita beralih dulu ke perubahan paradigma genggaman tangan. Saya mencontohkan genggaman tangan seperti ini, Bapak Ibu. Misalkan kita nemu emas ini, emas kecil, sebongkah nggak tahu berapa gram. Terus kita genggam gini, takut ada orang yang tahu, digenggam terus. Misalkan Pak Ridwan nyogok ke saya, Pak Adi, itu saya beli 500.000. Padahal saya meyakini, oh ini berat ini, kalau dijual 5 juta. Itu kira-kira Pak Ridwan maksa seperti apa? Kira-kira saya lepas apa tidak? Tidak kan? Nah, dirayu kayak apapun itu tidak akan saya lepas. Itu akan tetap saya genggam karena saya meyakini ini nilainya lebih dari 500.000. Nah, analoginya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi pada dasarnya kontrol yang ada di dalam diri kita mau melepas atau tidak itu ada di dalam diri kita sendiri. Tidak bisa orang lain mempengaruhi, sekalipun diancam atau diapakan. Kalau tidak mau melepas, ya tidak dilepas. Nah, itu dulu paradigmanya. Kemudian di sini ada yang namanya kebajikan universal yang dibutuhkan untuk melangkah ke budaya positif. Kebajikan universal itu bisa berupa antara lain keadilan. Jadi siswa di sini harus merasa mendapat keadilan di sekolah. Keadilan di sini antara satu siswa dengan siswa yang lain itu kebutuhannya tidak sama, Bapak Ibu. Jadi misalkan kita memberikan satu pelajaran yang sama rata di satu kelas itu belum tentu berkeadilan. Contohnya seperti ini, bukan di kelas, contoh yang gampang. Punya anak sudah sekolah SMP sama TK, uang sakunya sama-sama dikasih 10.000. Itu sama, namun tidak adil, Bapak Ibu. Yang SMP mungkin kebutuhannya lebih besar, sedangkan yang TK mungkin tidak butuh untuk naik ojek, naik apa, untuk iuran apa, itu belum dibutuhkan. Nah, itu harus kita tanamkan. Kemudian yang berikutnya adalah keselamatan. Keselamatan di sini siswa harus merasa nyaman di sekolahnya, tidak terancam. Seperti itu. Budaya itu harus kita ciptakan. Kemudian tanggung jawab. Nah, sebenarnya ini sudah kita lakukan. Tanggung jawab, kemudian kejujuran, ini yang sangat penting kita tekankan kepada murid tentang kejujuran. Kalau tidak jujur, ya walaupun pintar habis semua, minteri orang adanya. Seperti itu. Kemudian rasa syukur. Rasa syukur ini juga sangat ditekankan, sangat diperlukan. Bahkan di agama pun sangat dianjurkan, ya Pak Iwan. Kemudian lurus hati, harus teguh pada pendiriannya. Kalau menurut dia keyakinannya itu sudah benar, itu jangan mudah terombang-ambing dengan bisikan orang lain. Nah, seperti itu. Terus kaitannya juga itu dengan berprinsip. Lurus hati berprinsip. Kalau sudah berprinsip, maka insya Allah peserta didik kita akan mempunyai karakter yang kuat dan juga integritas. Kalau sudah berintegritas, insya Allah bisa menjadi warga negara yang baik. Integritasnya terhadap negara ini tidak akan
goyah. Kemudian yang tak kalah penting adalah kasih sayang. Nah, kasih sayang di sini harus mengasihi kepada sesama manusia. Tak jarang dari kita sendiri kasih sayang itu misalkan melihat orang gila di jalan, itu kan sama-sama manusia. Terkadang ada orang yang jijik, nah itu kan harus kita sayangi juga, termasuk makhluk ciptaan Allah. Kemudian rajin, nah sudah dapat dipastikan bahwa rajin ini adalah mutlak diperlukan, baik itu rajin dalam segala hal. Kemudian berkomitmen. Nah, komitmen ini bagaimana caranya siswa berkomitmen untuk memegang teguh kebaikan dalam dirinya. Kemudian percaya diri. Percaya diri ini juga diperlukan bagi siswa. Kalau dia pintar, kurang percaya diri, tentunya juga ini akan mempengaruhi output yang dihasilkan dari siswa tersebut. Nah, yang berikutnya adalah kesabaran. Kesabaran ini juga diperlukan pada siswa. Kemudian keamanan. Keamanan ini terkait dengan keselamatan yang pertama tadi harus kita jaminkan kepada siswa. Nah, kemudian Bapak Ibu, tentang teori kontrol yang saya analogikan tadi. Di dalam teori kontrol itu ada stimulus respon dan teori kontrol. Misalkan dalam stimulus respon realitas atau kebutuhan kita sama. Namun dalam teori kontrol realitas kebutuhan kita itu beda Bapak Ibu. Tidak sama antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Kemudian berikutnya adalah semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Misalkan melihat satu gambar dari sudut sana, mungkin ada siswa membaca tulisannya, ada siswa yang melihat gambarnya. Jadi melihat satu sudut pandang itu berbeda-beda antara siswa yang satu dengan yang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Saya contohkan, misalkan ada seorang bapak mencuri susu di toko, ketahuan. Dalam stimulus respon sudah pasti itu adalah sebuah kesalahan. Namun dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Apa tujuannya bapak itu mencuri susu? Mungkin kalau anaknya tidak dikasih susu bisa kelaparan, jadi bapak itu rela untuk mencuri, seperti itu. Kemudian dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi sebenarnya kontrol itu ada di dalam diri kita. Kalaupun misalkan kita terpengaruh orang lain, berarti kontrol Anda terhadap diri Anda itu mengizinkan Anda dipengaruhi oleh orang lain. Kemudian dalam stimulus respon, pemaksaan ada saat bujukan gagal. Jadi misalkan membujuk, ayolah ikut saya. Kalau gagal itu memaksa, akhirnya dipaksa. Namun dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Mungkin ada kesepakatan. Kamu kalau ikut saya nanti privilege-nya dapat ini. Nah, sehingga terjadi sebuah kesepakatan. Kalau dalam stimulus respon, model berpikir menang kalah. Kalau kamu ikut saya yang menang. Kalau kamu nggak mau ikut, saya yang kalah. Namun dalam teori kontrol, model berpikir menang dan menang, jadi win-win solution. Kemudian berikutnya teori motivasi. Nah, untuk yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi itu
Yang pertama apa? Misalkan motivasinya anak datang rajin tepat waktu itu apa? Itu karena takut dihukum oleh Pak Guru. Nah, itu teori yang pertama. Kemudian yang motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau datang tepat waktu, mungkin sama bapak ibu gurunya dikasih permen atau hadiah apa. Nah, itu motivasi yang kedua. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka percaya bahwa saya kalau datang pagi itu memang kebutuhan saya. Saya ingin menjadi orang yang lebih baik. Kira-kira yang paling bagus, yang motivasi yang mana Bapak Ibu? Yang ketiga, tentang kesadaran dirinya sendiri, bukan karena takut, bukan karena ingin mendapatkan hadiah. Kemudian seringkali kita itu dihadapkan dengan dihukum oleh penghargaan. Dengan kita memberikan penghargaan Bapak Ibu, dari ilmu yang saya dapatkan ini ternyata ini juga saya sering melakukan. Ternyata penghargaan itu justru menghukum siswa kita sendiri. Nah, misalkan kalau juara 1 kita kasih hadiah buku 1 box, siswa itu akan sangat senang. Mati-matian dia belajar, tidak peduli sampai jam 12 malam dia belajar. Itu artinya dia itu telah dihukum oleh hadiah itu sendiri dengan penghargaan bapak ibu gurunya sendiri. Nah, ternyata selama ini saya salah Bapak Ibu memberikan hadiah kepada murid. Kemudian berikutnya, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini saya jelaskan perbandingannya dulu, biar tidak bingung nanti pengertiannya apa. Ada identitas gagal dan identitas sukses. Kalau identitas gagal yaitu hukuman. Kalau identitas sukses yaitu disiplin. Disiplin di sini ada 2, ada konsekuensi dan restitusi. Yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Misalkan Bapak Ibu, ada siswa yang coret-coret tembok. Di dalam identitas gagal sudah pasti hukuman. Sesuatu yang menyakitkan tentunya bagi siswa itu, mungkin dijemur di halaman, mungkin dipukul dan sebagainya. Kalau konsekuensi ini, siswa harus dihadapkan dengan misalkan kamu harus konsekuensinya kalau mengotori tembok kamu harus bersihkan, tidak bisa tidak. Namun kalau di restitusi ini ditawarkan pilihan lain. Nah, ini tembok sudah kotor. Baiknya bagaimana? Apa dibersihkan kamu? Apa orang tua kamu yang suruh membersihkan? Atau bagaimana? Itu ada deal-dealan antara siswa dan guru. Kemudian dalam identitas gagal, hukuman itu tidak nyaman untuk murid. Untuk jangka waktu panjang, bisa menyakitkan dalam jangka waktu panjang Bapak Ibu. Saya ambil contoh, saya dulu pernah sekolah di SMP dihukum oleh guru saya. 2 jam pelajaran saya disuruh berdiri 1 kaki. Sampai saya sekarang ingat mukanya guru itu. Hampir pegang kuping terus gak jadi. Itu cuma gara-gara saya itu tidak tahu kalau guru kesenian itu galak. Yang biasa saya lakukan kepada guru lain, saya cuma colek teman saya sebangku itu. Ternyata saya dihukum suruh maju ke depan. Mungkin kalau waktu itu ada konsekuensi, mungkin tidak nyaman sebentar untuk saya dalam jangka waktu pendek. Misalkan untuk menggantikan kamu sudah bergurau, kamu nanti ke kantor ikut jam pelajaran tambahan Bapak. Seperti itu mungkin saya akan lebih bisa menerima. Nah,
Kalau di restitusi ini lebih baik lagi, yaitu menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Jadi ada kesepakatan, ditanya maunya bagaimana, tugasnya minta yang bagaimana, apa mengikuti jam pelajaran tambahan, atau dikasih tugas dibawa pulang ke rumah, atau seperti apa. Jadi tidak menyakitkan seperti hukuman fisik seperti ini Bapak Ibu. Kemudian dalam identitas gagal, yaitu korban mendapat keadilan, misalkan mukul temannya. Nah, terus yang memukul itu kita hukum. Mungkin yang dipukul merasa sudah adil, sudah dihukum sama bapak guru. Kemudian dalam konsekuensi itu mungkin saja korbannya bisa diabaikan. Kalau dalam restitusi ini korban bisa mendapat ganti rugi. Misalkan siswa tangkap si A sama si B, si A bajunya ditarik sama si B sampai robek misalkan, sampai kancingnya lepas. Terus kita tawarkan kepada si B, kamu maunya bagaimana nak, supaya dia bisa mendapatkan haknya. Apa kamu ganti bajunya, apa kamu jahitkan atau gimana? Nah, di situ korban juga dapat keadilan. Terus si pelaku ini juga tidak merasa dihakimi, seperti itu. Kemudian murid akan tersakiti dalam hukuman ini. Kalau dalam konsekuensi murid akan dibuat tidak nyaman. Nah, di dalam restitusi murid akan mendapatkan penguatan. Kemudian itu tadi sudah saya jabarkan duluan tentang restitusi, konsekuensi, dan hukuman. Nah, sekarang saya balik, ini pengertiannya adalah biar gampang. Hukuman berbentuk sanksi yang diberikan sebagai akibat langsung dari tindakan melanggar hukum atau aturan. Kalau konsekuensi akibat dari tindakan yang dilakukan. Dalam pendekatan disiplin positif, konsekuensi lebih berfokus pada pembelajaran daripada hukuman. Ini masih lebih mending daripada hukuman. Tujuannya adalah membantu murid memahami dampak dari tindakan mereka dan membuat pilihan yang lebih baik di masa depan. Jadi untuk menghindari siswa tersebut melakukan hal yang sama. Nah, jika itu tadi dalam konsekuensi, sekarang restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini melibatkan pemulihan dan perbaikan sehingga murid dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi memperkuat pendekatan pemulihan dan membangun hubungan yang positif. Jadi setelah direstitusi itu, siswa yang bersangkutan kalau bertangkap misalkan bisa kita akurkan lagi, tidak serta-merta yang salah, siapa yang benar. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu adalah segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Jadi segitiga restitusi itu seperti ini Bapak Ibu. Misalkan ada siswa si A dan si B bertengkar. Nah, itu yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitasnya dulu. Menstabilkan identitas itu bagaimana? Misalkan kita panggil, tidak langsung kita hakimi. Nah, kita kuatkan dulu dengan seperti ini. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Nah, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah, dengan begitu siswa tidak langsung takut. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi kesalahannya itu apa? Kita validasi dulu. Dengan pertanyaan juga bisa seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan si A tadi bajunya disobek oleh si B. Kita bisa menanyakan, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, nanti siswa tersebut akan bercerita, mungkin karena dia sudah disakiti duluan, atau tidak sengaja, atau apa. Nanti
dari siswa tersebut akan keluar sendiri dengan lebih enjoy. Kemudian kita meyakinkan keyakinan mereka. Kita bisa menanyakan, nak, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Misalkan saling menghormati. Terus kamu tadi kira-kira sudah mencontohkan saling menghormati apa tidak? Terus kita juga bisa menanyakan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ke depannya? Nah, ditawarkan solusi yang terbaik. Untuk bisa menebus kesalahan terhadap si A, kamu harus misalkan bagaimana. Nah, seperti itu contohnya tadi. Kemudian ciri-ciri restitusi, Bapak Ibu. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, agar supaya kedepannya tidak melakukan kesalahan yang sama. Kemudian restitusi itu untuk memperbaiki hubungan. Jadi hubungan yang sudah misalkan tepat itu bisa diperbaiki. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi bisa ditawarkan opsi A, opsi B. Silakan mana yang kamu pilih yang menurut kamu bisa meringankan dirimu. Kemudian restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, apakah kamu itu benar melakukan seperti itu? Apakah salah? Apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau disebut juga dengan kesepakatan kelas adalah perjanjian atau peraturan yang dibuat bersama oleh seluruh anggota kelas, termasuk siswa dan guru, untuk menetapkan norma-norma dan aturan yang harus diikuti oleh semua orang dalam lingkungan kelas, yang akhirnya menjadikan karakter budaya positif bagi siswa. Jadi keyakinan kelas itu dibuat bukan seperti peraturan. Kalau peraturan itu mutlak dari kita. Sudah kita membuat peraturan seperti ini. Misalkan dilarang, ya, misalkan harus datang tepat waktu. Nah, itu namanya peraturan, membawa sampah pada tempatnya. Nah, kalau dalam keyakinan kelas itu bisa kita tawarkan kepada murid kita, apa kira-kira yang bisa menjadi kesepakatan kita. Misalkan saling menghargai. Saling menghargai itu nanti di dalamnya terkandung banyak hal. Misalkan mengejek temannya, itu termasuk menghargai apa tidak. Misalkan menjaga kesehatan, kesepakatan kita. Kalau buang sampah sembarangan itu termasuk sehat apa tidak. Nah, seperti itu Bapak Ibu, yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Kemudian kita berlanjut kepada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini juga kaitannya dengan budaya positif. Kebutuhan manusia itu yang pertama Bapak Ibu yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu sudah pasti. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Berikutnya adalah penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan dirinya. Yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Yang kelima adalah kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Bertahan hidup itu Bapak Ibu ya sudah pasti dilakukan semua manusia. Bagaimana agar dia tetap bisa survive, tetap bisa hidup. Kemudian kasih sayang. Nah, kasih sayang ini dan rasa diterima mungkin jika kita menemui siswa kita yang kurang kasih sayang, kemudian dilampiaskan di sekolah dengan cara seperti apa? Misalkan cari perhatian kepada bapak ibu gurunya, nakal di kelas, sering keluar. Itu tujuannya mungkin kalau kita telusuri di rumahnya mereka itu mendapat kasih sayang dari orang tuanya apa tidak. Jangan-jangan di rumahnya dia ingin bercerita sama orang tuanya tidak difasilitasi. Khususnya masih kelas bawah, anak kelas 1 rasa ingin tahunya besar. Tanya, Pak ini apa, sama orang tuanya. Kamu ini tanya terus. Nah, seperti itu. Saya pernah
sering mendapati seperti itu. Kemudian penguasaan, ini ingin menguasai baik itu kelasnya, mainan temannya, itu butuh ini anak-anak itu betul. Namun kita bisa mengarahkan bagaimana penguasaan itu mengarah ke budaya positif, jangan mengganggu temannya. Yaitu misalkan menguasai kelas itu caranya bagaimana? Kamu menguasai materi, maju ke depan, menguasai materi itu kamu bisa berkuasa atas temanmu. Kemudian kebebasan, yaitu siswa itu ingin bebas keluar kelas, ingin bebas. Nah, kebutuhan akan itu harus kita fasilitasi juga. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Setiap siswa juga pasti ingin mendapatkan kesenangan. Mereka ingin bermain, lari ke sana sini untuk mendapatkan kesenangan yang mereka inginkan. Nah, kemudian ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, guru itu ada yang tipikal penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Adapun yang bisa dilakukan penghukum biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Dampaknya Bapak Ibu pada siswa dari seorang penghukum adalah perilaku kontrol negatif seperti siswa mengulangi kesalahan berulang kali, lalu perilaku menjadi agresif. Jadi siswanya bukan malah menjadi terkontrol, malah menjadi agresif. Itu kalau kita menerapkan sebagai guru yang penghukum. Yang berikutnya adalah, nah ini mungkin saya sendiri, nah ternyata saya melakukan kesalahan ini, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Yang bisa dilakukan membuat merasa bersalah biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Nah ini terus terang saya lakukan sendiri Bapak Ibu. Namun setelah mendapatkan pembelajaran ini saya menjadi sadar bahwa saya itu salah. Nah dampaknya pada murid itu seseorang membuat merasa bersalah ini adalah siswa akan menjadi merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak beragam. Jadi sangat sebegitu berbahayanya Bapak Ibu dari membuat rasa bersalah ini. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Kita sebagai guru memposisikan siswa itu sebagai teman. Guru pada saat posisi sebagai teman tidak akan menyakiti siswa, namun selalu berupaya mengontrol siswa melalui pendekatan persuasif. Yang biasa dilakukan posisi sebagai teman adalah membuat alasan-alasan untuk siswanya. Biasanya, loh kamu kok telat? Kenapa? Kamu tidur ya? Nah, itu kayak teman gitu aja. Dampaknya pada siswa adalah siswa akan tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan keputusan sendiri. Nah ini Bapak Ibu, nanti kalau naik di kelas yang lain gurunya tidak seperti ini, dia akan kebingungan. Kemudian yang keempat adalah memantau. Nah guru pada posisi ini biasanya selalu mengawasi atau memantau siswanya dengan berpatokan pada catatan atau kesempatan yang sudah disetujui. Yang biasa dilakukan posisi sebagai pemantau yaitu memantau, menghitung, dan mengukur kedisiplinan siswa. Dampaknya bagi siswa yaitu dari posisi pemantau ini menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Jadi Bapak Ibu guru itu memantau saja, diam aja, tapi diam-diam mencatat, kemudian memberikan hadiah, memberikan hukuman. Nah itu juga tidak baik Bapak Ibu. Yang kelima yaitu posisi manajer. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi
di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi fleksibel Bapak Ibu kalau manajer ini. Nah, guru pada posisi ini biasanya posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama siswa, mempersilahkan siswa mempertanggungjawabkan perilakunya serta mendukung siswa agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang dilakukan guru pada posisi manajer biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait nilai kebajikan yang telah diyakini atau pertanyaan yang berkaitan dengan solusi yang ditempuh berkaitan dengan pelanggaran tata tertib. Jadi manajer ini posisi yang bisa menghandle semua Bapak Ibu, baik jadi teman ataupun jadi pengontrol. Nah, demikian Bapak Ibu pemaparan dari saya tentang budaya positif yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ardi Utama yang telah menyampaikan diseminasi budaya positif yang telah didapatkan dari pembelajaran calon guru penggerak angkatan 10. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan terkait dari penjelasan. Ya, untuk sesi selanjutnya mungkin dari penjelasan Bapak Ardi Utama barusan ada dari Bapak Ibu yang ingin menanyakan sesuatu atau pengalaman-pengalaman yang ada di dalam kelas waktu pembelajaran antara guru dan murid. Dipersilakan. Mungkin Bapak Olis ada yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih atas waktunya. Yang mau saya tanyakan Pak Ardi di sini dalam posisi manajer. Seumpamanya di kelas saya menemukan siswa, pada siswa itu saya sudah membuat keyakinan kelas, tapi pada kenyataannya setelah saya restitusi dengan menggunakan singular restitusi itu, siswa itu keesokannya atau beberapa hari dari saya merestitusi siswa itu mengulangi perbuatan itu lagi. Nah, itu solusinya seperti apa itu Pak? Ya. Nah, tentunya kita sebagai guru ada trik-trik tersendiri bagaimana kita memperlakukan siswa tersebut tidak serta-merta langsung coba ini salah, harus begini. Sebagai manajer kita itu harus tahu apa maunya, kenapa kok dilanggar lagi. Kita harus cari tahu, apa mungkin lupa atau mungkin keyakinan yang kita buat kemarin memberatkan bagi kamu atau seperti apa. Nah, kalau semacam ini Bapak Ibu, tentunya kondisi lapangan itu memang tidak sama dengan apa yang kita pelajari di kelas. Nah, di sini kita dibutuhkan improvisasi. Bagaimana kita tidak hanya textbook pada apa yang kita pelajari di modul, kita juga harus pandai-pandai melakukan alternatif lain. Tentunya sebagai guru kita punya cara, apa sih maunya anak ini. Sebenarnya Bapak Ibu, tanpa ini pun secara tidak langsung kita itu sebenarnya sudah menjadi manajer pada diri kita sendiri untuk kelas kita. Seperti itu Bapak Olis. Contohnya seperti ini, Bapak Olis
punya siswa. Kebetulan siswanya sekarang menjadi siswa saya, yaitu Adi. Nah, itu secara tidak langsung sebenarnya Pak Olis itu sudah manajer bagi Bapak sendiri. Malah saya kalah dengan Pak Olis. Bagaimana cara mengatasi anak ini, maunya seperti apa, yang diinginkan itu apa, itu saya malah perlu belajar lagi sama sampean Pak Olis. Nah, seperti itu mungkin Pak Olis. Mungkin ada yang lain dari Pak Ridwan yang ingin ditanyakan? Iya, Pak Taman. Ya, terima kasih. Terkait dengan hukuman Pak Adi, Iya Pak. apakah di zaman seperti sekarang ini masih perlu diadakan hukuman terhadap murid? Mengingat sekarang aturan itu dari pemerintah kayaknya berat. Soalnya hukuman yang berakibat kepada siswa itu nantinya akan menjelekkan nama guru. Misalnya ya, kita kebetulan menghukum anak itu lari Ya. keliling lapangan 5 kali. Dan kebetulan sesampai di rumah anak itu sakit atau panas Pak. Nah, ini yang dijadikan modus. Jadi akibat dari hukuman yang diberikan ini, sehingga anak itu sakit. Sekarang banyak yang komplain seperti itu orang tua. Untuk itu apakah masih perlu hukuman itu dilakukan di sekolah? Terima kasih. Oh iya, baik Pak Tana. Terima kasih pertanyaan Pak Tana, sangat luar biasa sekali. Hukuman di sini Pak Tana. Kebetulan Pak Tana adalah guru olahraga. Nah, misalkan ada kasus seperti ini Pak Tana. Ada siswa misalkan telat sampai sudah melakukan pemanasan olahraga keliling lapangan 10 kali. Siswa itu telat 10 menit. Siswa itu telat 10 menit. Itu dihukum keliling lapangan selama 10 kali. Itu bukan termasuk suatu hukuman Pak Tana kalau di dalam pelajaran olahraga. Karena apa? Itu bisa masuk adalah konsekuensi. Konsekuensinya karena teman-temannya sudah melakukan pemanasan duluan, kamu datang telat, kamu dihukum dengan cara berlari keliling 10 kali. Itu bisa diterima kalau dalam pelajaran olahraga. Kalau dalam mata pelajaran lain itu bisa masuk hukuman. Nah, di situ saya kira hukuman itu tidak sepantasnya dilakukan pada era saat ini Bapak Ibu. Karena apa? Menghukum itu juga konsekuensinya bagi guru itu berat. Orang tua kadang nggak terima, padahal anaknya salah. Itu kita tidak bisa serta-merta kalau anaknya nggak mau dihukum ya sudah diajari sendiri. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Itu bukan solusi namanya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah pintar-pintarnya kita bagaimana kita menerapkan konsekuensi pada siswa apa yang harus dia terima. Kemudian kalau memang diperlukan yaitu direstitusi, bagaimana dicarikan solusinya, apa yang membuat kamu seperti ini. Di lain hari ya, kalau ini sudah melanggar kesepakatan kelas kita, kira-kira kamu kedepannya akan melakukan lagi apa tidak. Nah, seperti itu Pak Tana. Jadi hukuman itu saya rasa sudah tidak relevan. Tapi kalau hukuman fisik dalam mata pelajaran olahraga yang berkaitan memang dengan fisik, tidak memukul Pak Tana ya, cuma untuk lari, itu masih relevan. Itu adalah sebuah konsekuensi. Seperti itu Pak. Terima kasih. Yuk selanjutnya. Oh bisa, silakan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap
pada kolom manajerial, guru sebagai manajerial di kelas. Bagaimana metode apa yang Pak Adi Wirutama ini pakai pada siswa yang memang di dalam kelas berkarakteristik keras dan membawa sering mengganggu temannya secara kasar. Metode apa yang Pak Adi lakukan untuk mengatasi siswa seperti ini? Padahal Pak Adi sendiri atau guru rekan Pak Adi yang bertepatan di kelas itu karakternya juga keras. Saya mohon penjelasannya secara aksi nyata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ini Pak Bos yang akan yang metode yang saya lakukan. Pertama, sebagai manajer saya tentunya akan menjadi teman dulu, menjadi teman dalam posisi tertentu. Saya akan menjadi teman bagi siswa tersebut, ya seperti teman pokoknya. Gimana caranya seperti teman? Nah, nanti di sisi lain saya akan menerapkan pemantau. Saya akan pantau bagaimana perkembangan siswa ini, dipantau. Nah, setelah saya selesai memantau ini bagusnya seperti apa ya siswa ini, harus diapakan, solusinya bagaimana. Nah, itu yang saya terapkan sebagai manajer, Bapak. Terima kasih. Selanjutnya yang ingin ditanyakan Pak Yusuf. Terima kasih atas waktunya Bapak Adi. Yang saya tanyakan, apabila kita sudah ada konsekuensi kepada siswa dalam keyakinan kelas tadi dan kita tidak melaksanakan konsekuensi tersebut, apa dampak kepada siswa dan nantinya apa yang diharapkan kalau konsekuensi itu dilanggar? Terima kasih Pak. Baik. Untuk konsekuensi itu kita sebagai guru harus menerapkannya terlebih dahulu Bapak kepada diri kita. Nah, dampaknya kalau kita melanggar konsekuensi tersebut, mungkin siswa itu juga akan menyepelekan. Misalkan datang tepat waktu, kita nggak tepat waktu. Nah, itu nanti juga berdampak pada siswa tersebut. Ada gurunya aja nggak tepat waktu. Ya. Jadi untuk sebenarnya ini juga berat bagi kita loh Bapak Ibu. Bukan mengajari siswa kita itu, jadi bukan serta-merta kita mengajari, tapi kita memberikan contoh bagaimana kita menjadi manusia yang lebih baik. Saya juga harus belajar dari kesalahan-kesalahan. Mungkin di sini sangat alhamdulillah lingkungannya sangat baik. Bapak Ibu, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah utamanya karena sudah saling mengingatkan. Kita sebagai komunitas pembelajaran sudah sangat baik. Jadi hal-hal yang sekiranya melenceng dari nilai-nilai kebaikan itu akan terkontrol dengan sendirinya oleh diri kita dan rekan-rekan ini Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin itu jawaban saya Pak Yusuf. Mungkin ada yang lain? Oh Pak Ahmad, silakan Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Adi Wirutama. Saya selaku pembimbing siswa kelas 1 yang memiliki berbagai macam keunikan, terutama
untuk yang siswa laki-laki. Iya. Yang sebagian besar siswanya praktik. Iya. Sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak Abdi, menyebarkan tentang budaya positif kepada siswa. Yang saya lakukan yaitu di kelas yaitu melakukan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah disampaikan oleh Pak Abdi. Untuk yang saya tanyakan, bagaimana strategi yang baik untuk siswa yang memiliki gaya belajar yang hiperaktif, dan belajar seperti apa yang baik untuk mereka. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Wan. Jadi gaya belajar anak-anak itu ada 3 macam Bapak Ibu, yaitu kinestetik, auditory, sama satunya lagi apa bisa? Visual. Jadi anak itu ada yang sukanya visual, ada yang sukanya gambar terus. Itu bisa kita sekarang alhamdulillah sekolah kita fasilitasnya sangat mumpuni Bapak. Kalau ada siswa yang suka dengan visual, kita suguhkan visual. Kalau ada siswa yang suka dengan auditory, dengan kita bercerita, kita bisa menceritakan kisah-kisah. Anak kelas 1 pasti masih suka dengan cerita-cerita itu, cerita-cerita tentang nilai kebaikan atau apa. Nah, kemudian yang terakhir ada kinestetik. Nah, ini banyak muridnya orang yang kinestetik ini gaya belajarnya loncat sana loncat sini. Nah, itu gaya seperti apa yang harus diambil? Nah, itu Bapak bisa dengan cara misalkan pembelajaran di luar kelas, ajak keluar kelas Pak, jalan-jalan. Itu materinya dapat tersampaikan dan pembelajarannya juga berjalan. Anak-anaknya senang, pembelajarannya berjalan, yaitu kita harus membedakan 3 gaya belajar anak tersebut. Nanti Bapak bisa mengklasifikasikan siswanya ini golongan mana yang banyak ini, apakah auditory, apakah visual, atau kinestetik. Nah, kalau emang kinestetik, ajak saja keluar Pak. Misalkan matematika, pelajaran matematika, ajak keluar, suruh menghitung jumlah pagar, misalkan ada berapa, dihitung, pasti suka nanti. Pagar sini sama sini dijumlahkan ada berapa, terus pagar sini diambil ini ada berapa. Nah, itu kan sederhana. Nah, seperti itu mungkin Bapak. Terima kasih. Ada lagi yang mungkin ditanyakan? Sudah? Demikian tanya jawab yang sudah kita lakukan dari diseminasi yang sudah kita lakukan. Intinya di sini Bapak Ibu, kita sama-sama belajar bagaimana pembelajaran yang kita lakukan ini sepenuhnya berpihak kepada murid, bukan untuk apa Bapak Ibu, bukan untuk diri saya, bukan untuk apa, untuk kesemuanya itu benar-benar ditujukan untuk kepentingan murid Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Adi Utama. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup atau doa, marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Jadi saya